Nah, saudara, pagi ini saya mau melanjutkan sesi khotbah yang kita mulai 2 minggu yang lalu, ya, dari teks Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Saudara boleh buka nats ini, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Nah, minggu yang lalu saudara kita sudah membahas satu bagian, yaitu hal memberikan sedekah, ya. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagian berikutnya, yaitu hal berdoa, ya, hal berdoa. Tetapi saya ingin mengulang sedikit sebagai pendahuluan bagaimana bagian ini, yaitu Matius 6 ayat 1 sampai 18 bisa muncul di dalam khotbah Yesus atau di dalam pemberitaan Yesus, saudara. Nah, sekali lagi saudara, pada masa pelayanan Yesus ada 3 aspek dasar yang dianggap sebagai kesalehan atau patokan kebenaran bagi orang Yahudi. Ya. Pada zaman Yesus ada 3 aspek dasar, ada 3 patokan kebenaran bagi orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi akan dianggap saleh atau akan dianggap sebagai orang yang benar apabila mereka bersedekah, lalu apabila mereka berdoa, dan yang ketiga apabila mereka berpuasa. Ya. Nah, orang-orang Yahudi melakukan ketiga perkara ini sebagai wujud nyata atau manifestasi bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama. Ya. Jadi mereka bersedekah, mereka berdoa, mereka berpuasa, itu mereka lakukan sebagai manifestasi, sebagai bukti eksternal, sebagai bukti yang bisa dilihat oleh orang lain bahwa mereka adalah orang yang beragama. Selanjutnya, sebagai orang yang beragama, mereka bisa dianggap sebagai orang yang saleh dan orang yang benar, saudara. Ya. Namun, ya, Yesus merasa resah. Kenapa Yesus merasa resah? Karena Yesus mendapati bahwa orang-orang Yahudi melakukan ketiga kewajiban ini. Orang-orang Yahudi bersedekah, berdoa, dan berpuasa semata-mata untuk memberikan semacam impresi atau semacam kesan kepada orang lain, ya. Dan tujuan berikutnya supaya status kerohanian mereka meningkat di hadapan orang lain. Jadi mereka melakukan ketiga kewajiban agamawi mereka, dan mereka ingin memperlihatkan itu kepada orang lain supaya orang lain terkesan dengan mereka, dan supaya orang lain memberikan sebuah status. Oh, dia ini orang saleh, dia ini orang benar. Ya. Nah, ini yang membuat Yesus resah. Yesus melihat bahwa ini sesuatu yang salah. Ya. Sehingga Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 menjadi bagian di mana Yesus menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Bukan bersedekahnya yang salah, bukan berdoanya yang salah, bukan berpuasanya yang salah, tetapi yang salah adalah cara mereka melakukannya. Yang salah adalah motif mereka
melakukannya. Yesus mengkritik orang-orang Yahudi terkait dengan motif mereka. Tetapi tidak hanya mengkritik, selanjutnya Yesus juga memberikan contoh atau pengajaran bagaimana cara yang benar. Ya, ini salah, yang benar itu seperti ini. Nah, seharusnya kita meniru metode Yesus ketika kita mengkritik orang lain. Sepakat saudara? Kalau kita mengasihi orang lain, kita boleh dong mengkritik mereka ketika mereka berbuat salah, boleh? Tetapi jangan hanya sampai kepada hal mengkritik. Contohkan apa yang benar. Amin. Jangan cuma mengkritik saja. Kalau mengkritik, orang di sekolah pun bisa mengkritik. Iya dong, betul? Kalau hanya mengkritik, ya, semua orang bisa mengkritik. Tetapi ketika kita mengkritisi orang lain karena orang lain berbuat sesuatu yang salah, sebagai tanda bahwa kita mengasihi dia, tunjukkan cara yang benar. Itu contoh yang Yesus berikan kepada kita. Nah, Yesus memulai pasal ini dengan satu prinsip yang utama terkait dengan bagaimana memberi sedekah, terkait dengan bagaimana berdoa, terkait dengan bagaimana berpuasa. Di ayat 1 Yesus dengan jelas mengatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, Yesus memberikan semacam prinsip utama. Kira-kira begini, kalau kamu bersedekah, tidak perlu orang tahu kalau kamu bersedekah. Kalau kamu berdoa, tidak perlu kamu pamer-pamer kalau kamu sedang berdoa. Kalau kamu berpuasa, tidak perlu seluruh dunia tahu kalau kamu berpuasa. Itu kira-kira kritik yang diberikan oleh Yesus. Kalau demikian, maka kamu sudah memperoleh upahmu. Upah yang dimaksud oleh Yesus adalah ujian dari orang lain. Kalau kamu pamer, kalau kamu memberi sedekah supaya dilihat orang, supaya orang terkesan, kalau kamu berdoa, berpuasa supaya orang terkesan, kamu sudah dapat upahmu, upah dari manusia. Dan Bapakmu yang tadinya pengen memberi upah, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang hal memberikan sedekah. Nah, sekarang kita maju ke bagian berikutnya. Kita akan melihat bagaimana Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi atau para pendengarnya pada waktu itu terkait dengan hal berdoa, saudara-saudara. Ya, oke. Mari kita fokuskan bagian pembacaan kita di ayat 5 sampai 8. Coba semua fokuskan ayat 5 sampai 8. Sudah? Ada yang bisa bantu kita membacakan ayat 5 sampai 8? Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada lingkungan-lingkungan jalan raya, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu
janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengerti, yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Demikian dari Tuhan. Terima kasih, Oma. Ya, kalau saudara tadi perhatikan pembacaan ini dan mengikutinya dengan baik, saudara pasti mendapatkan atau paling tidak mengerti isi pikiran Yesus tentang hal berdoa. Ya, kita akan bahas. Nah, di ayat 5 ini, saudara, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya. Tujuannya apa? Supaya mereka dilihat orang. Ya. Nah, kembali Yesus meneropong pola atau tingkah laku orang-orang Yahudi terkait dengan status kesalehan mereka. Ya. Berdoa sekali lagi adalah manifestasi beragama pada orang Yahudi pada waktu itu. Ya, sama dengan kita hari ini. Ya, kita hari ini juga dianjurkan untuk dengan setia, dengan teratur berdoa, baik doa pribadi maupun doa kelompok di dalam berjemaah. Ya. Nah, Yesus di ayat 5 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan cara berdoa, berdiri dalam rumah ibadat, lalu di tikungan-tikungan jalan, Yesus menggambarkan tindakan itu sebagai tindakan orang munafik. Ya. Orang munafik, saudara-saudara. Sekali lagi, saudara-saudara, ya, orang Yahudi itu biasanya berdoa 3 kali sehari. Ya. Mereka berdoa 3 kali sehari, pagi hari, sore hari, dan di malam hari. Ya. Nah, apabila waktu mereka berdoa itu tiba, saatnya berdoa tiba, maka orang-orang Yahudi akan berhenti dari segala aktivitasnya, berhenti. Saya tidak tahu persis apakah ada tanda khusus buat mereka berdoa. Ya, kalau saudara kita di seberang sana, mereka biasanya mendengar seruan azan. Ya. Saya tidak tahu persis apakah pada waktu itu orang Yahudi punya tanda khusus, tetapi mereka secara disiplin berdoa 3 kali sehari. Ya, ada di sini yang berdoa secara rutin 3 kali sehari? Ada? Oh, cuma Airin ya? Airin angkat tangannya. Oh enggak, kok gini? Oh, ngantuk, oh gini dia. Oh, saya kira nggak tahan kamu. Ya, mereka secara rutin berdoa 3 kali sehari. Nah, ketika waktu berdoa tiba, semua mereka akan berhenti dari pekerjaan mereka. Mereka akan meninggalkan pekerjaan itu lalu berdoa. Dan biasanya mereka berdoa itu di rumah-rumah ibadat pada waktu itu, di sinagoga pada waktu itu, saudara. Ya, nah, kita bisa mencontoh sebenarnya disiplin orang Yahudi ini. Menurut saya, disiplin orang Yahudi ini satu disiplin yang sangat baik. Walaupun kita tidak harus berdoa 3 kali sehari, saudara boleh berdoa 1 kali sehari, atau 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali bahkan. Ya,
Bahkan sepanjang hari, ya secara tidak formal seharusnya kita ada di dalam posisi berdoa. Walaupun tidak dalam posisi formal. Mengerti tidak dalam posisi formal ya. Saudara lagi di jalan, kita berdoa, ya. Lagi masak bubur supaya nggak lembek buburnya, kita berdoa. Emang ada bubur nggak lembek? Ya. Waktu masak air supaya air nggak gosong, kita berdoa. Artinya setiap aktivitas kita seharusnya kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita dalam perjalanan kita bisa berdoa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah secara resmi. Datang ke rumah ibadat, ya mereka berdoa 3 kali sehari. Nah, ini disiplin yang sangat baik sebenarnya. Waktu mereka berdoa, mereka meninggalkan setiap aktivitas kita. Ya, makanya saya berharap setiap jemaat, kalau saudara beribadah, ya lupakan dulu pekerjaan saudara di rumah. Ya, saya kadang-kadang jengkel kalau lihat jemaatku kalau lagi ibadah bunyi HP angkat, halo. Ada itu, tapi sekarang nggak ada. Dulu waktu zaman Herodes. Ya, dan saya menganggap orang-orang yang begitu tidak serius beribadah. Makanya handphone, kalau saudara datang ibadah, kalau saudara mau pakai itu handphone untuk baca Alkitab, matikan sinyal, matikan data, bikin dalam mode pesawat, walaupun pesawat itulah satu-satunya yang Anda punya. Kalau kita beruntung loh, kita punya pesawat di handphone, betul? Ya, jadi nggak usah iri kalau lihat Bill Gates punya pesawat jet pribadi, ya. Lalu siapa tuh maju mundur cantik siapa? Syahrini punya pesawat pribadi, nggak apa-apa. Kita juga punya pesawat. Paling tidak mode pesawat ya. Ya. Dalam ibadah apapun, entah itu doa malam, entah itu komsel, entah itu ibadah minggu, entah ibadah apapun. Kalau ada yang masih menerima telepon, saya menganggap orang itu tidak serius beribadah. Mari kita contoh orang Yahudi, betul? Begitu mereka tahu waktunya beribadah, semua aktivitasnya ditinggalkan. Ya, saya dari dulu komitmen, saya ibadah, saya nggak bawa HP. Kalaupun saya bawa HP untuk lihat teks Alkitab, pasti mode pesawat. Pasti. Kecuali saudara dan saya menunggu kabar genting dan penting. Ya, itu pun ada etikanya. Silent. Kalau berdering dan ini memang kabar genting dan penting, keluar dahulu baru angkat. Betul? Itu etikanya. Sehingga tidak perlu orang tahu. Tapi kalau tidak ada yang kita tunggu kabar penting dan genting, mari kita pusatkan perhatian kita di dalam ibadah kepada Tuhan. Amin. Ya, itu dia. Nah, saudara-saudara, tetapi bagian terbesar dari orang-orang Yahudi pada waktu itu memposisikan diri mereka ketika mereka berdoa, mereka memposisikan diri mereka supaya dilihat orang. Itu sebabnya tadi selain di rumah ibadat, mereka juga berdoa di mana? Di tikungan-tikungan jalan. Kenapa di tikungan jalan? Ya, kalaupun orang lewat pasti orang pasang sen dulu, terus agak pelan, betul nggak? Kalau waktu itu sudah ada mobil, unta juga waktu itu pasang sen juga. Ya, kalau ada ya. Jadi melambat, orang bisa lihat dengan jelas. Wih, orang ini berdoa. Benar, si Badu taat berdoa. Betul? Si Baruk taat berdoa.
Jadi saudara-saudara, mereka memposisikan diri mereka sekali lagi supaya dilihat oleh orang. Mereka memang berdoa, tapi memposisikan diri supaya dilihat orang. Supaya apa? Ya ayat 5 tadi dikatakan, ya supaya mereka dilihat orang dan mendapatkan pujian. Ya, saya masih gelisah sampai hari ini. Ya, saya nggak usah lah mengkritisi jemaat-jemaat. Saya punya teman-teman hamba Tuhan tuh kok, menurut saya tidak saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya tidak akan melakukan itu. Masih banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ketika mereka puasa, berdoa, itu tetap diposting, saudara. Tadi malam jam 5 subuh saya berdoa, hadirat Tuhan melawat saya, haleluya. Nah, untuk apa? Emang ketika itu diposting, yang membaca juga dilawat Tuhan. Untuk apa? Ya. Ketika kita berdoa, orang yang tidak perlu tahu kita berdoa, ya tidak perlu tahu. Sepakat? Yang perlu tahu kita berdoa siapa? Dan teman-teman kita yang satu tim doa. Loh iya dong. Misalnya kita punya grup WhatsApp nih, nanti kita doa ya, salah nggak itu? Nggak salah. Tapi kalau kita umumkan ke seluruh jagat bahwa kita berdoa, tujuan kita apa? Pasti di komen kan, haleluya, ya kan, praise God, press button, ya kan, luar biasa, oh hambanya, betul nggak? Terus setelah itu di komen lagi, makasih ya buat semua jempolnya, itu buat apa? Emang kalau udah di post, di komen gitu, di like begitu, kita tambah rohani. Itu penerapannya masa kini deh. Ini dunia digital. 50% hidup kita itu di dunia maya, di dumai. 50%-nya di dunia nyata. 50% di dunia maya. Buktinya apa? Semua aktivitas kita ada di dumai, betul? Apakah salah? Enggak. Tapi yang nggak perlu ditaruh di sana jangan ditaruh, betul? Termasuk ketika kita berdoa, nggak perlu, saudara. Apalagi saudara bikin status berdoa yang doanya belum dijawab. Janganlah ya. Itu maksudnya apa? Saya sudah berdoa 3 bulan. Minta HP Samsung, bla bla bla, Tuhan belum jawab, tapi ya saya yakin Tuhan pasti jawab. Itu maksudnya apa? Supaya ada yang nyumbang. Kalau memang saudara mau berdoa buat sesuatu, bawalah di hadapan Tuhan. Amin. Nanti kita akan lihat itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya. Jangan suka memamerkan sesuatu. Jangan suka memperlihatkan bahwa saudara adalah orang yang saleh. Jangan suka memperlihatkan bahwa saudara adalah orang yang benar. Kalau kita meniru orang Yahudi, memperlihatkan bahwa kita saleh dan benar dengan cara pamer, maka sesungguhnya kita bukan orang saleh dan bukan orang benar. Pengakuan itu biarlah datang dari orang lain sendiri. Betul saudara? Tidak perlu datang dari saya. Tidak perlu saya cerita ke semua orang bahwa tiap pagi saya berdoa, tapi saya perlu cerita bahwa saya berdoa tiap pagi kepada jemaat supaya jemaat ikut berdoa. Betul? Itu dia. Ke jemaat orang nggak perlu saya ceritain. Ke jemaat saya perlu. Bukan untuk pamer. Karena saya merasa bertanggung jawab, jemaat juga harus berdoa. Betul? Itu dia. Orang tua kalau berdoa boleh nggak diberitahu ke anak? Boleh, supaya anak juga ikut mencontoh
sempurna. Yesus mengkritik cara ini. Mereka suka berdiri di tempat-tempat ibadat, berdiri di tikungan-tikungan jalan, lalu mulai berteriak keras-keras supaya didengar orang, lalu orang mulai angkat jempol. Luar biasa si Baruk itu. Dia berdoa. Ya. Nah, ini yang dikritik oleh Yesus. Berikutnya saudara, kembali Tuhan Yesus memastikan bahwa mereka yang melakukan cara itu, memamerkan doanya, mereka sudah mendapatkan upah. Ya, upah yang dimaksud di sini seperti 2 minggu lalu itu adalah sebuah transaksi jual beli. Dan bagi Yesus, orang yang melakukan kewajiban agama supaya dipuji, orang ini sedang membeli pujian itu. Dan orang yang membeli wajar mendapatkan, betul? Dan mereka sudah mendapatkan upah yang mereka mau beli tadi itu, kata Yesus. Kamu sudah memperoleh upah. Apa upahnya? Ya penghormatan, pujian yang memang itu yang mereka inginkan. Makanya saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang baik dan saudara tidak dipuji lalu sakit hati, berarti apa yang kita lakukan masih sebuah transaksi jual beli. Ya. Camkan ini saudara, ini penting buat kita. Saya ingin kita semua, saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, bertumbuh di dalam titik-titik lemah ini. Kenapa saya katakan titik lemah? Ini salah satu titik lemah. Dalam bahasa filosofinya, tumit Achilles. Tahu tumit Achilles itu? Enggak pernah dengar istilah itu. Tumit Achilles itu titik lemah. Kalau saudara pernah nonton film apa tuh? Thor. Tahu Thor? Troy. Saudara nggak ngerti, nanti baca ya sendiri. Itu seorang pahlawan Yunani namanya Achilles. Itu oleh ibunya dicelupin ke cairan yang diberikan oleh dewa lain supaya dia tebal dan hebat. Tapi waktu dia kecil itu, waktu mencelupkan kan ibunya pegang tumitnya supaya nggak tenggelam loh. Jadi waktu diangkat, satu-satunya bagian yang tidak kena cairan apa? Tumitnya ini. Waktu Troy, siapa ini Achilles ini, singkat cerita ada perselisihan, ya, dengan kerajaan Troy di sana. Mereka serang, dia berhasil membunuh putra mahkota. Tapi singkat cerita, si adik putra mahkota menyerang, dewa mengarahkan panahnya ke tumit si Achilles ini dan tembuslah tumitnya. Matilah si Achilles ini. Sampai hari ini istilah tumit Achilles itu dipakai untuk menggambarkan bahwa setiap makhluk memiliki titik lemah. Kalau saudara pernah dengar kuda Troy? Enggak pernah juga. Saudara nggak rajin membaca ya? Ya. Nanti deh ya, nanti di searching apa itu kuda Troy, apa tumit Achilles ya. Yang intinya itu ini titik lemah. Titik lemah orang-orang Yahudi terkait dengan berdoa, berpuasa dan memberi sedekah ketika mereka menginginkan pujian tadi. Ya. Kata mendapat merupakan kata yang sama yang dipakai di ayat 2. Yang mendapat upah. Sebuah istilah dalam transaksi jual beli pada masa itu. Sehingga penghormatan yang mereka dapatkan merupakan hasil dari pembelian yang mereka lakukan. Padahal Tuhan ingin
penghormatan itu diberikan dari surga, dari Bapa. Sekali lagi saya beritahukan kita, apapun yang kita lakukan, apapun, terutama ketika kita melakukannya untuk Tuhan, ketika engkau sudah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan engkau tidak dipuji orang, dan engkau merasa sakit hati, itu adalah indikasi jelas bahwa apa yang engkau dan saya lakukan kepada Tuhan masih merupakan transaksi jual beli. Saya selalu mengingatkan ini, jangan mengharapkan pujian dari orang lain, tapi kalaupun engkau dipuji, terimalah dengan cara yang benar. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya kalau mereka berdoa? Nah, di ayat 6 Yesus mengajarkan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kalau engkau melakukan dengan cara demikian, kata Yesus, Bapamu yang melihat dari tempat tersembunyi itu akan memberikan upahmu. Itu cara yang benar tuh begitu, kata Yesus. Ya. Tentu saja frase masuklah ke dalam kamarmu ini kita tidak boleh pahami semata-mata literal. Jangan nanti dari ayat ini saudara bilang kalau kita berdoa harus di kamar. Ya, silakan Ibu Ruth pimpin doa makan. Tunggu Pak ya, saya ke kamar. Bukan begitu. Ya, kita mau perjalanan ke Surabaya. Silakan Pak Arnold pimpin doa. Saya ke kamar dulu Pak ya. Lama. Bukan itu maksudnya. Bukan. Saudara. Maksudnya kalimat ini adalah berdoa itu merupakan aktivitas yang privat. Ketika kita berdoa secara perorangan kepada Tuhan, itu biarlah kita yang tahu dengan Tuhan. Soal tempat di mana engkau berdoa, silahkan. Di bawah pohon beringin, monggo. Nah, misalnya saudara dalam perjalanan ke hutan, tiba-tiba pengen berdoa di bawah pohon beringin. Saudara ketemu pohon beringin, berdoa aja di situ, tidak ada masalah. Itu juga adalah tempat yang privat, yang pribadi dengan Tuhan. Ya. Sehingga tujuan yang hendak dicapai ketika kita berdoa adalah timbulnya keintiman dengan Tuhan. Itu tujuannya. Bukan untuk dipuji orang. Ya. Makanya saya selalu bilang, doa itu seharusnya lahir dari pikiran dan perasaan terdalam terhadap Allah. Makanya saya tidak mau kita di gereja ini tiap minggu mengucapin doa Bapa kami itu. Karena kadang-kadang, tidak selalu. Kadang-kadang saking biasanya orang mengucapin itu udah di luar kepala, bukan dalam kepala lagi. Artinya sudah tanpa penghayatan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Udah di luar kepala. Dan itu nanti kita akan, minggu depan kita akan bahas ini tentang doa Bapa kami, model doa. Jadi doa itu bukan hafalan. Doa itu adalah ungkapan perasaan terdalam tentang Allah. Nah, kalau saudara berdoa, ya, saudara merasakan Allah begitu intim dan dekat. Mungkin kata-kata yang keluar cuma sederhana, tidak banyak. Tuhan, terima kasih. Engkau dekat. Engkau ajaib. Tapi kata ajaib di sana saudara maknai di dalam pikiran sesuatu yang memang kau alami dengan Tuhan, betul kan? Betul? Itu baru doa.
Makanya di sini nanti ada awasan, jangan bertele. Ketika kita berdoa, kata terima kasih saja, waktu kita katakan Tuhan terima kasih, dalam pikiran kita sudah bertebaran apa yang Tuhan kerjakan, betul? Itu doa. Jadi doa itu lahir dari perasaan paling mendalam antara saya dengan Tuhan. Makanya pengalaman dengan Tuhan setiap hari itu diperlukan. Waktu kita berdoa, kita tahu bagaimana mengucap syukur. Ya. Jadi tujuan yang sudah dicapai ketika kita berdoa adalah supaya kita menjadi semakin intim dengan Tuhan. Itu yang sudah dicapai. Sehingga dalam berdoa, Tuhan Yesus tidak melarang orang berdoa di tempat umum. Enggak dilarang. Di stadion misalnya, waktu kita KKR. Tidak dilarang. Jangan nanti bilang, orang KKR, saudara datang di KKR lalu, maaf Pak Pendeta, menurut Matius pasal 6, kalau kita mau berdoa kita harus di kamar. Jadi semua pulang dulu tuh peserta KKR. Bukan. Kalau ketika kita berdoa secara orang banyak, secara komunal, maka berdoalah secara komunal. Itu pun tujuannya untuk membuat atau menarik kita semakin intim dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dengan orang banyak, berdoalah dengan baik. Ketika kita berdoa sendiri, ya, berdoalah kepada Bapa di surga secara privat. Tidak perlu orang tahu. Maka kita akan semakin intim dengan Tuhan. Jadi yang hendak dicapai sekali lagi adalah keintiman. Ini prinsipnya. Setiap kali kita berdoa, yang hendak dicapai adalah keintiman dengan Tuhan. Bukan malah ingin mendapatkan pujian atau pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Ya. Lalu masih di ayat 6, saudara-saudara, ya. Masih di ayat 6. Apa hasil ketika kita melakukan atau berdoa dengan cara yang benar seperti yang Yesus ajarkan? Di ayat 6 dikatakan apa? Bapamu yang melihat yang dari tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu, memberikan upah. Balasan yang kita terima atau upah yang kita terima adalah dari Tuhan. Doa yang berhasil bukan terletak pada apakah doa kita dijawab ya oleh Tuhan. Tidak. Jadi jangan sangka saudara kalau engkau berdoa langsung dijawab ya sama Tuhan, engkau merasa rohani. Ada kalanya Tuhan pusing dengan saudara, jawab aja ya salah. Udah serius. Ada buktinya di Alkitab, ada. Coba saudara nanti teliti itu Matius pasal 19. Waktu orang Israel meminta surat cerai dari siapa? Musa kan? Yesus dengan jelas bilang apa? Memang kamu dikasih surat cerai, tapi kan karena kamu maksa-maksa gitu. Ya dikasih lah. Daripada Musa pusing. Jadi saudara, kalau kita berdoa dijawab oleh Tuhan, ya kita harus mengucap syukur. Tapi itu bukan indikasi bahwa saudara rohani. Hati-hati, mungkin Tuhan pusing dengan saudara. Tiap hari itu aja mau minta. Kamu gak berdoa buat jiwa-jiwa, itu aja. Tuhan saya mau beli dispenser, Tuhan dispenser aja mau minta. Ya berdoa aja buat jiwa-jiwa dulu. Saking pusingnya, Tuhan gak bakal pernah beli dispenser itu. Lalu kita bersaksi, haleluya, Tuhan menjawab doa saya bisa beli dispenser. Kita menganggap diri kita rohani, belum tentu. Bisa jadi itu karena Tuhan dalam tanda kutip pusing dengan itu.
Bising nih anak gue yang satu. Pernah saudara mengalami gitu sama anak? Pernah? Hah? Pernah apa sering? Sering. Ya kan? Saking kita pusing ya sudahlah. Bukan karena itu benar loh, betul lah. Hati-hati. Karena banyak orang Kristen salah paham di sini. Salah paham dia. Dia berdoa dijawab Tuhan, dia bersaksi Tuhan berkenan kepadanya. Belum tentu. Lalu ada yang kau coba aku kan dijawab Tuhan, kau berdosa banyak kau. Belum tentu. Makanya tujuan doa itu bukan supaya mendapat jawaban ya atau tidak. Tujuan doa supaya kita lebih mengenal kehendak Allah dan lebih intim dengan Allah. Itu tujuan berdoa itu. Makanya jangan berdoa ketika butuh saja. Kenapa saya katakan ini? Di ayat berapa ini dikatakan? Di ayat 8. Tuhan tahu apa yang kau perlukan sebelum engkau meminta. Tuhan tahu kok. Tahu Tuhan. Sebenarnya kita nggak ngomong saya perlu dispenser. Tuhan tahu sudah butuh dispenser. Siapa yang butuh dispenser di sini? Itu sampai contoh supaya nggak ada yang tersinggung. Nanti saya ambil contoh HP yang tersinggung. Betul. Tuhan tahu. Tapi prinsip utamanya ini kita sering gagal. Waktu kita berdoa, kita hanya berharap Tuhan jawab doa kita, betul. Bahkan pakai acara klaim-klaiman segala. Masih ada yang berdoa di sini. Saya klaim janji Tuhan, masih ada? Jangan ya, Tuhan bukan petugas asuransi yang perlu saudara klaim-klaim. Bukan. Tuhan itu setia dengan janjinya. Amin. Setia dengan perkataannya. Kita pernah bahas loh. Allah adalah Allah yang setia dengan perkataannya. Itu pernah kita bahas. Jadi gak usah takut. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita berdoa dengan cara yang tepat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita minta sesuatu, jangan takut dijawab ya atau tidak. Kalau dijawab ya, terima kasih. Kalau dijawab Tuhan tidak, ya tetap terima kasih. Kita kan gak tahu segala-galanya, betul? Kita kan meminta di dalam ketidaktahuan kita, betul? Betul? Ada tuh cerita tuh di negeri Tiongkok sana. Dia cuma punya anak satu laki-laki ganteng kayak saya. Nanti saudara saya kasih contoh siapa, saudara marah. Jadi baik kayak saya lah. Tiba-tiba satu kali ada orang dari desa lain kasih mereka kuda 10 ekor. Syukur dong. Siapa kalau dikasih kuda 10 ekor gak bersyukur? Gak usah di negeri Tiongkok. Di sini aja dikasih sapi 10 ekor, terima gak? Terima. Lalu si anak ganteng tadi ini coba 1 ekor. Wah, enak. Tiba-tiba dia terlempar dari kuda itu. Kakinya patah. Lalu apa kata bapaknya? Aduh, kenapa saya terima itu 10 ekor ya? Gara-gara saya terima tuh kuda 10 ekor, anak saya kakinya patah. Gak lama setelah itu pengumuman, kerajaan butuh tentara sukarela, kita diserang dari negeri seberang. Semua pemuda berusia 17 tahun ke atas wajib militer. Anaknya ini usianya 20, tapi gak boleh cacat. Lalu bapaknya, untung anak saya jatuh. Kalau nggak dia ikut wajib militer, mati dia ini. Untung dia jatuh gak ikut wajib militer. Mau saya lanjutkan lagi? Gak usah ya, panjang nanti. Saudara bisa menangkap moral cerita ini? Kita tuh nggak tahu apa-apa tentang hidup kita. Dikasih kuda terima 10 mengucap syukur karena kuda itu kakinya patah, bapaknya ngomel-ngomel. Wajib militer, anaknya kakinya patah, dia bersyukur lagi.
Ya kan? Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, akuilah bahwa kita tidak tahu banyak tentang apa yang kita doakan. Kita hanya tahu apa yang ada di depan mata. Betul? Ada seorang pendeta diundang khotbah. Pada waktu itu antar kota masih naik bis. Khotbah jam 10 pagi. Jarak antara kotanya dengan kota di mana dia akan berkhotbah itu 4 jam. Khotbah jam 10. Ya, taruhlah jam 9 udah nyampe ya. Berarti dia harus berangkat jam berapa dari kotanya? Yo, siapa yang tahu nih? Saya kasih permen. Khotbahnya jam 10, tiba jam 9, perjalanan 4 jam. Harus berangkat jam berapa dia harusnya? Hah? Jam 5. Jam 5 pagi kan? Dia sudah berusaha macet mau ke terminal. Akhirnya jam 5 lewat 5 dia sampai di bisnya sudah jalan. Ngomel dia, aduh Tuhan, saya sudah berdoa dari tadi malam supaya Tuhan perlancar jalan saya, supaya halangan-halangan disingkirkan, saya tiba pas jam 5. Supaya saya bisa naik bis sampai jam 9 Tuhan. Supaya saya kan mau melayani Engkau Tuhan. Masa Engkau tidak paham soal itu? Dia ajari lagi Tuhan. Saya ini mau khotbah Tuhan. Saya nggak mau terlambat, malu dong. Tuhan harusnya bisa loh. Tahan itu supir, bikin dia mules sedikit. Supaya dia nggak jadi injak gas tuh turun dulu ke toilet. Bisa kan Tuhan? Kok Tuhan gak kepikiran sampai ke situ ya? Akhirnya dia dapat bis setengah jam kemudian. Sambil dia masih ngomel-ngomel. Saya kalau terlambat saya gak tanggung jawab Tuhan. Pokoknya ini Tuhan. Di tengah jalan saudara, dia ramai orang bis yang tadi harus dari penumpang itu tabrakan. Setengah dari penumpangnya mati. Lalu dia bilang, puji Tuhan. Walaupun saya terlambat khotbah, Tuhan yang penting selamat. Orang Tulung Agung bilang selamat, semua selamat. Gitu Om ya? Iya kan? Saudara, kita nggak tahu persis apa yang kita doakan. Jadi izinkan Tuhan menjawab sesuai dengan pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan Maha tahu, gak usah khawatir salah jawaban. Tuhan kalau kuis selalu dapat 100. Ya. Jadi doa yang berhasil bukan terletak pada apakah doa kita dijawab ya oleh Bapa. Doa yang berhasil adalah doa yang membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Entah doamu dijawab ya atau tidak. Karena kita nggak tahu persis. Apa yang kita minta tuh nggak tahu persis. Kenapa yang baik buat saya belum tentu baik buat Tuhan. Disitulah letak iman. Jangan bilang doa saya nggak dijawab, kurang beriman lu. Salah, kapan itu salah? Doamu dijawab berarti imanmu kuat. Lebih salah lagi. Saya berdoa nggak dijawab oleh Tuhan dengan yes, tapi saya bisa menerima. Kamu orang beriman. Kamu orang beriman. Iya dong. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mampu menerima jawaban Tuhan, apapun jawaban itu. Betul? Itu baru. Jangan saudara kalau berdoa dijawab tidak, berusaha nganceng Tuhan. Minggu depan Tuhan nggak jawab, terlambat saya. Ibadah jam 8, jam 8 dan 10. Minggu depannya nggak dijawab lagi, 8.30. Nggak dijawab lagi, jam 9 saya datang setelah puji-pujian biar Tuhan paham. Nggak dijawab lagi, nggak ke gereja. Itu biji mana itu ketawa-ketawa. Berarti kita tidak memiliki iman yang benar. Iman yang benar terkait dengan doa adalah apapun jawaban Tuhan atas doa kita, kita mampu menerima. Amin. Karena Tuhan nggak pernah salah, betul? Amen. Kalau kita tidak mampu menerimanya, berarti kita bisa menganggap Tuhan salah. Padahal Tuhan nggak pernah salah. Doa seharusnya membawa kita lebih intim, lebih mengenal
Ketika jawaban doa kita tidak, kita mengenal, oh iya Tuhan, mungkin bukan yang terbaik buat saya. Iya kan? Haleluya. Upahnya adalah keintiman dengan Allah. Itu upah. Jangankan intim dengan Allah, intim dengan ketua DPR aja kita senang, betul nggak? Ya. Walaupun banyak palsunya mereka. Iya kan? Itu ketua DPR itu teman saya SD. Padahal teman belum tentu dia ingat kita, tapi kita tetap ingat karena dia ketua DPR. Teman saya itu dulu. Tapi kita bangga kan? Betul nggak? Apalagi Tuhan. Tapi jarang saya ada orang bangga itu sama Tuhan. Karena katanya kalau kita intim sama Tuhan itu dampaknya nggak langsung. Kalau intim sama pejabat itu dampaknya langsung. Ya kan? Harusnya itu menjadi suatu berkah karena kita intim dengan Allah. Ini pengalaman hidup saya sebagai orang Kristen, bukan sebagai pendeta, sebagai orang Kristen. Setiap kali saya dalam masalah-masalah yang berat, persoalan-persoalan berat, selalu saya berkata, Tuhan, saya percaya Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah keliru, Engkau tidak pernah gagal. Saya percaya bahwa apapun yang Kau jawab itu yang terbaik, itu menimbulkan damai sejahtera dalam hidup saya. Makanya saudara-saudara, iman itu lahir lewat apa juga? Pengakuan. Ya. Upahnya apa? Nggak tahu, tapi upahnya berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan, camkan ini pasti yang terbaik. Ingat 2 minggu lalu, Tuhan nggak pernah punya barang KW. Tuhan selalu premium. Bila perlu pertalite. Premium Tuhan punya, nggak ada tuh KW-KW. Nah, kita ke ayat 7. Ini awasan. Ya. Soal kritik Tuhan sudah selesai, caranya sudah selesai. Ayat 7 dikatakan ini. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele kayak kebiasaan bangsa yang tidak mengenal Allah. Camkan ini ya, hal bertele-tele dikaitkan dengan kebiasaan bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita akan lihat nanti. Mereka menyangka karena banyak kata-kata yang keluar, doanya dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka itu, bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sudah perhatikan itu? Ya, sebuah awas. Di dalam bahasa Yunani, kata bertele-tele ini ditulis dengan kata batologeo. Apa batologeo? Ini tindakan mengulang kata yang sama secara terus-menerus, tapi tanpa berpikir, tanpa makna. Nah, itu yang sering terjadi di gereja yang udah biasa ucapkan doa Bapa kami. Mereka mengucapkan tanpa makna. Ini bertele-tele. Dan ini dilarang Tuhan. Saya tidak bilang semua orang yang mengucapkan doa Bapa kami tanpa makna, enggak loh. Kecenderungan tanpa makna karena sudah hafal. Nah, ini ditegur oleh Tuhan. Kebiasaan ini bahkan dikaitkan dengan kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Para penyembah berhala pada waktu itu. Mereka berdoa, mengucapkan kata-kata secara berulang-ulang, tapi sudah tanpa makna. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama itu kita bisa cek di 1 Raja-Raja 18:26. Itu waktu Imam Baal secara terus-menerus berteriak, "Ya Baal, jawablah Pak kami."
Dia berteriak itu dari pagi sampai tengah hari. Pagi jam 6 sampai jam 12, berapa jam itu kira-kira? 6 jam. Oke lah, kita korting 4 jam lah. Itu aja diucapin. Jawablah kami ya Baal, jawablah kami ya Baal. Terus 4 jam. Kering gak? Itu udah ngantuk. Jawablah kami ya Baal. Udah gak punya makna ini. Makanya tadi saya bilang, doa itu seharusnya lahir dari perasaan mendalam tentang Allah. Kalau doa lahir dari perasaan mendalam tentang Allah, kata-kata kita pasti gak akan bertele-tele. Saudara ucapkan satu kata saja, Tuhan terima kasih. Bayangkan tentang perbuatan Allah itu berseliweran, betul kan? Di pikiran kita. Untuk inilah saya berterima kasih. Ketika kita bilang Tuhan Engkau ajaib, ya, kadang Tuhan mengajarkan kita firman Allah, bagaimana peran Allah dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang kita mampu. Ya, itu dia. Jadi saudara, Tuhan berkata kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, jangan berdoa tanpa makna. Itu sebabnya saya pengen waktu kita berdoa, kita khusyuk berdoa. Ya, itu sebabnya kalau kita perjamuan kudus, jangan ada yang foto roti perjamuan kudus. Amin. Itu sebabnya kita berdoa, jangan ada yang live streaming. Saya melarang live streaming ya dalam ibadah ya. Tidak boleh ada yang live streaming dalam ibadah. Saya pengen kita semua khusyuk di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita ibadah berdoa terus ada yang live streaming, mana ada orang live streaming? Haleluya, tidak ada kan? Bukan soal panjangnya doa ini. Kata bertele-tele ini sedikit kata tapi diulang-ulang. Makanya dikatakan ini kata-katanya jadi banyak. Diulang-ulang terus. Tanpa makna jadinya. Tidak ada artinya, hanya sebuah hafalan. Tuhan tidak melarang saudara berdoa 2-3 jam. Orang Yahudi kalau berdoa itu 1 jam. 1 jam. Waktu Yesus di taman Getsemani, dia bergumul dengan sebentar lagi dia ditangkap. Dia datangi Petrus, Yohanes dan Yakobus. Apa yang Yesus katakan? Tak sanggupkah engkau berjaga-jaga selama 1 jam? Tak sanggupkah engkau berdoa bersamaku selama 1 jam? Orang Yahudi itu kan berdoa 1 jam. Mungkin dalam doa mereka ada yang bertele-tele, mungkin juga tidak. Tapi yang Yesus kritik adalah mereka yang bertele-tele. Dikira karena kerasnya suara, lalu banyaknya kata-kata yang diulang, orang akan menganggap dia saleh. Ya, jadi apa intinya di sini? Intinya adalah kalau berdoa, berdoalah dari pemahaman yang benar. Dari pengenalan kita akan Tuhan, berdoalah dari keintimanmu kepada Tuhan. Sepakat? Mungkin di antara kita tidak ada yang berdoa diulang-ulang. Saya yakin. Tapi ada mungkin di antara kita yang berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa masih buka mata lihat mata, itu kan tidak sungguh-sungguh. Nah, itu sama dengan bertele-tele. Karena makna bertele-tele tadi tanpa makna. Bentuknya bisa beda. Ya. Seperti tadi saya katakan, doa yang panjang bukan doa yang salah. Yesus aja kerap berdoa dalam waktu yang panjang. Dalam Lukas 6:12 dikatakan Yesus berdoa malaman. Panjang ini. Ya, menjadi salah kalau doa itu diucapkan tanpa makna, tanpa penghayatan.
sekedar berdoa. Ini sama dengan ibadah. Kalau kita datang ke gereja sekedar karena ini hari Minggu, tanpa makna. Itu sama dengan ibadah yang bertele-tele. Gak enak saya sama Pak Pendeta, ini kan Minggu, kalau nggak datang gimana rasanya gitu. Gak enaknya kok sama Pak Pendeta. Tapi di sini nggak ada. Semua ini datang kan hari ini kan? Hari ini semua ini datang kan? Ibadah kan? Ada yang nggak datang hari ini baru ini? Di antara saudara? Semua datang. Kalau kita datang ke ibadah hanya untuk memenuhi jadwal ibadah tanpa penghayatan kepada Allah, tanpa adanya pembentukan iman di dalam roh kita bahwa saya membutuhkan Tuhan, seminggu saya sudah diberkati Tuhan apapun bentuknya, dan saya ingin mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara saya seiman, maka ibadah kita adalah ibadah yang bertele-tele dan tidak ada artinya. Makanya kalau kita datang ibadah, persiapkan hatimu dengan baik, fokuskan pikiran kita sama Tuhan. Amin. Kesimpulan. Berdoa merupakan sebuah disiplin rohani yang harus kita lakukan. Itu disiplin rohani. Saya tidak tahu jadwal doa saudara apa, pagi kah, siang atau sore. Tapi kalau saudara nggak pernah doa dengan disiplin, mungkin mulai hari ini kita harus menetapkan disiplin doa. Kalau kami di sini di pastori pagi, ya, berdoa harus dilakukan dengan motif yang benar. Apa motifnya? Supaya kita menjadi lebih intim dengan Tuhan. Doa yang berhasil itu tidak diwakili oleh jawaban dia, bukan. Doa yang berhasil adalah doa yang membawa kita lebih intim kepada Bapa. Itu doa yang berhasil. Sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa bukanlah mantra rohani. Setiap kata dalam doa kita seharusnya muncul dari pikiran dan perasaan yang tertuju kepada Bapa. Doa itu bukan mantra rohani. Kalau ada orang yang mengajarkan kamu, kalau kamu berdoa bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, untuk apa? Ucapkan aja sekali terima kasih Tuhan dengan penghayatan yang tepat. Betul? Sebab ada itu di luar sana, pendeta-pendeta ngajarin orang bahasa roh. Kamu mau berbahasa roh, mau? Ikuti apa yang saya ucapkan. Terima kasih, terima kasih. Makin cepat, makin cepat itu. Gak usah dia. Nanti saudara pulang gereja sambil nyuci piring, bilang ular lari lurus makin cepat, pasti ada lari, pasti gitu. Nah itu dianggap bahasa. Ular lari lurus, ular gitu. Makin cepat, ayo makin cepat. Amin. Doa bukan mantra Tuhan. Ya. Doa tidak ditujukan supaya kita langsung melihat perbuatan yang ajaib di depan kita. Bukan. Doa adalah kata-kata yang keluar dari hati kita dan membawa kita lebih intim kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya pikir itu ya, Tuhan memberkati